Ya, perkenalkan kembali, nama saya Febrian Potonobu. Saya merupakan co-founder dari Dakilen, sebuah startup di bidang game dan juga blockchain. Terlebih lagi kita mengembangkan teknologi beberapa untuk metaverse. Dan mungkin sebelumnya saya akan coba untuk bercerita mengenai kenapa sih saya bisa terjun ke dunia metaverse gitu ya. Dulu orang tua saya bilang kalau mau berhasil kita harus mengambil 3 dari pekerjaan yang pada saat itu tuh semua anak-anak didoktrin oleh orang tuanya untuk bisa ambil ya. Salah satunya dokter, lalu juga ada insinyur, dan yang terakhir menjadi astronot gitu. Cuman saya berpikir, aduh, saya jadi dokter nggak pandai, lalu jadi astronot juga tidak berani gitu. Padahal saya mempunyai sebuah passion yang lain gitu. Dan kenapa enggak, saya mencoba menjadi seorang gamers ya pada saat itu. Tapi di jurusan kuliah, waktu itu tidak ada namanya jurusan untuk bermain video game gitu. Jadi saya memutuskan untuk mengambil mata kuliah graphic design, karena saya juga suka dengan visual. Dan terlebih lagi banyak sekali teman-teman juga yang saat itu kita sesama di graphic design ngobrolin mengenai video game juga. Mungkin teman-teman ada yang tahu ini gambar dari permainan apa? Oke, this is from Call of Duty, Captain Price. And then saya berpikir pada saat itu banyak hal-hal yang sebenarnya kita memiliki ide tapi itu tidak bisa kita lakukan di dunia nyata gitu. Karena keterbatasan space yang ada, keterbatasan teknologi yang ada pada saat itu. Jadi saya memutuskan untuk masuk ke dalam menekuni dunia video games. Ya, singkat cerita selama 30 tahun saya hidup, saya sudah memainkan banyak video games. Ya, mungkin orang tua saya bilang kamu buang-buang waktu gitu. Tapi ternyata enggak. Dengan pengalaman yang ada, saya bisa melihat bahwa sebenarnya lewat video game kita bisa mendapatkan banyak hal pengalaman dari orang lain atau belajar tentang sejarah atau belajar mengenai bidang-bidang industri lain seperti itu. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana metaverse itu akan mendefinisikan ulang bagaimana kita hidup. Sebelumnya udah ada yang pernah pakai seperti Oculus gitu atau VR device? Oke, good. Well, apa itu metaverse? Kalau kita ngomongin metaverse, itu merupakan sebuah dunia virtual yang terdiri atas digital space, di mana satu sama lainnya setiap orang itu bisa berkomunikasi. Dan mungkin teman-teman yang belum tahu tentang Oculus itu apa atau VR device seperti apa, bisa lihat di gambar ini di mana kita memakai sebuah perangkat di kepala kita, lalu ada 2 device input. Di sini sih kita bisa lihat bahwa sebuah platform permainan ini kita bisa bermain tembak-tembakan gitu, seperti itu. Dan kita bisa melihat bahwa metaverse terdiri dari banyak elemen. Yang pertama adalah digital currency, marketplace, dan juga sampai saat ini sudah ada beberapa teknologi untuk pengembangan AI khusus di metaverse. Yang pastinya kita bertanya, mengapa harus metaverse gitu? Mungkin teman-teman tahu ya di 2020 ketika pandemi terjadi, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang terdampak atas pandemi tersebut gitu. Dan di mana perusahaan-perusahaan teknologi justru berkembang pesat karena kita tidak bisa bertemu satu sama lain dan kita harus menggunakan teknologi untuk bisa mengembangkan bisnis kita. Dan di saat itu teknologi yang memang umum digunakan adalah video conference yaitu Zoom atau juga Google Meet untuk bisa membantu kita dalam berbisnis. Lalu pada saat itu ketika Facebook merubah namanya menjadi Meta, dari Facebook menjadi Meta, mulai tuh kata-kata mengenai metaverse menjadi trending topic di Google Search. Dan kita melihat bahwa ini merupakan suatu opportunity. Mungkin saya mau bercerita ya, dari mana asal perusahaan startup saya, Dakilen itu bisa berdiri. Jadi 2000 saya itu bekerja di salah satu perusahaan terbesar otomotif di Indonesia, kurang 6 sampai hampir 7 tahun, 6 sampai 7 tahun. Perusahaannya bagus, semuanya oke gitu, nggak ada masalah. Cuman memang mungkin saya memiliki darah entrepreneur ya, jadi berusaha mencari sesuatu
yang sesuai dengan passion saya gitu. Di Oktober 2021 ketika Facebook merubah namanya dari Facebook menjadi Meta, di situ saya memiliki sebuah pekerjaan sampingan, sebuah startup yang berhubungan dengan blockchain dan juga game. Bisa dibayangkan ketika kita waktu itu diinkubasi oleh salah satu perusahaan inkubasi di luar Indonesia, kita mendapatkan banyak sekali tawaran untuk investasi. Saya ingat banget dari Oktober 2021 akhir sampai ke Desember 2021 itu mungkin ada sekitar 4 sampai 5 perusahaan digital venture capital juga yang menghubungi kami untuk bisa masuk ke dalam pool investment kita gitu. Dan kita sudah memiliki database kurang lebih 100 venture capital baik crypto fund maupun juga venture capital konvensional yang tertarik di perusahaan kita. Dan thanks God juga saat ini kita sudah dalam proses akuisisi untuk fase selanjutnya gitu. Oke, sebenarnya untuk metaverse sendiri itu dimulai dari video game. Sudah ada semenjak tahun 2000 di mana pada saat itu game simulasi seperti The Sims mulai dikeluarkan. Dan juga kita bisa melihat beberapa permainan role playing yang ada gitu. Mulai dari World of Warcraft, Roblox sampai juga dengan Fortnite. Mungkin teman-teman yang bermain Fortnite itu merupakan salah satu konsep dasar dari metaverse. Dan sekarang ini memang banyak sekali platform-platform metaverse yang ada, khususnya untuk pengembangan simulasi, mulai dari pelajaran sampai juga dengan permainan-permainan terbaru. Kita bisa melihat bahwa apa sih yang menjadi katalis dari metaverse? Kita lihat bahwa permainan-permainan yang terkenal itu adalah permainan yang memiliki multiplayer, di mana kita bisa bermain satu sama lain dengan teman kita. Di sini kita melihat bahwa top earning untuk mobile games di 2020 lebih banyak games yang berhubungan dengan multiplayer. Dan kita juga bisa melihat bahwa ada kaitannya antara hubungan sosial dengan permainan video games. Dan di mana fondasi dari metaverse ke depannya akan mengubah banyak perilaku manusia. Dan kedua adalah aktivitas digital yang dilakukan di metaverse akan banyak dilakukan di dalam video games. Dan ini akan merubah struktur organisasi besar di bidang teknologi yang kita akan bisa lihat ke depannya. Lalu mengapa saya bilang metaverse itu merupakan sebuah peluang? Mungkin teman-teman di sini melihat Facebook dulu, mungkin kita ngomongin sosial media, kita bisa lihat bahwa influencer-influencer sekarang yang ada ya, yang terkenal-terkenal, mereka adalah pemain pertama di sosial media masing-masing. Entah itu di Facebook, Instagram, Twitter. Jadi orang-orang yang mulai mengambil bagian dalam industri tersebut pertama kali akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Kita bisa lihat bahwa di 2021 market size dari metaverse sebanyak 51 miliar US dollar dan menjadi 1.300 miliar US dollar di 2030. Saya percaya akan banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang berhubungan dengan metaverse atau yang berkaitan dan beririsan dengan hal tersebut. Mungkin kalau kita lihat ya 2008, 2009, waktu itu belum ada namanya jabatan pekerjaan sosial media analis gitu. Tapi karena adanya perkembangan teknologi, hal itu memungkinkan. Atau juga di 2015 saat tren video mulai naik gitu, ada namanya jabatan pekerjaan sebagai content creator atau YouTuber. Dan kedepannya istilah tersebut akan mulai bermunculan, akan banyak hal-hal baru yang berhubungan dengan metaverse. So saya encourage teman-teman untuk bisa ambil peluang ini, mumpung masih banyak pemainnya yang belum aware dan menjadi keuntungan bagi kalian sendiri. Sebenarnya kalau dibilang media-media yang ada itu memiliki fitur-fitur utama ketika mereka dilahirkan ya. Seperti Facebook dan juga Twitter, pertama kali merupakan teks, masuk Instagram yang merupakan sebuah gambar. Kita percaya bahwa manusia itu tidak akan pernah puas dan akan ada selalu inovasi. Mulai dari text, picture, lalu juga video, gambar yang bisa bergerak. Dan kita percaya ke depannya apalagi sini yang akan tren gitu ya, selain dari text, picture, video, kita percaya selanjutnya adalah gabungan dari text, picture, video yang menjadi sebuah pengalaman.
Jadi media ke depannya adalah sebuah platform-platform dari metaverse yang ada, di mana mungkin brand-brand akan masuk ke sana dan beriklan. Kita percaya bahwa pengalaman merupakan suatu hal yang menjadi kebutuhan di masa depan. Bill Gates sendiri berkata bahwa nanti tuan rumah dari kita pertemuan seperti meeting, sekolah, atau juga acara-acara lainnya itu akan diselenggarakan di metaverse. Memang kedengarannya mungkin terlalu jauh ya, tapi saya percaya dalam waktu dekat akan banyak inovasi-inovasi terbaru yang mewajibkan kita untuk bisa masuk ke dalam dunia metaverse ini. Mungkin teman-teman yang belum pernah coba Oculus bisa melihat ini, saya berikan salah satu contoh di mana kita masuk ke dunia metaverse, meeting dengan teman-teman kita gitu atau nongkrong dengan teman-teman kita. Dimana kalau kita meeting biasanya kalau pakai kostum sih aneh ya, tapi memang kalau di dunia metaverse pakai avatar itu merupakan hal yang wajar gitu. Justru kita pengen pamer ke teman-teman kita bahwa kita memiliki avatar yang keren gitu. Lalu apa sih perbedaan antara meeting di dunia biasa ya dengan dunia metaverse? Mungkin saya spesifikasi lebih ke arah Google Meet, Zoom versus dengan kita meeting di metaverse itu. Kebetulan saya dan teman-teman juga menggunakan Oculus untuk kita meeting dan memang ada perbedaan yang cukup signifikan, di mana kalau kita menggunakan Google Meet dan juga Zoom, kita tidak bisa merasakan kehadiran teman-teman kita gitu, karena kan cuma ada muka ya dan suara. Sedangkan dengan kita menggunakan device VR, saya tuh merasakan kayak ada teman saya di sana gitu. Kita lihat avatarnya, kita bisa sapa. Bahkan di Oculus pun kita bisa kasih tulisan gitu ya. Jadi seakan-akan saya benar-benar berada di lingkungan tersebut. Dan memang lebih baik kalau saya lihat teman-teman yang penasaran banget ya, bisa pinjam temannya atau coba untuk trial menggunakan Oculus. Karena benar-benar beda dengan kita nontonin orang menggunakan Oculus dengan menggunakan sendiri gitu. Dimana kalau saya lihat ke depannya pun permainan itu akan beragam. Jadi yang memang kita sedang lakukan adalah mengembangkan sebuah game di dunia metaverse, di mana teman-teman bisa bertani, bisa balapan juga di sana. Akan banyak aktivitas sosial yang kita lakukan. Di sini akan mengaccelerate dari pengalaman teman-teman di bidang game khususnya dan juga konser-konser musik. Saya juga punya beberapa partner yang memang dia sudah mengembangkan metaverse untuk rumah ibadah gitu. Jadi teman-teman yang lagi sakit gak bisa ke rumah ibadah, bisa menggunakan perangkat dari Oculus masuk ke metaverse untuk bisa melakukan ibadah. Jadi ini akan menjadi sebuah terobosan di bidang teknologi, nggak cuma di video games, tapi juga kita percaya masuk ke dalam dunia pelajaran. Mungkin kalau teman-teman yang kuliah kedokteran gitu, mau coba misalkan atau meskipun bukan dokter, mau coba gimana sih rasanya menjadi dokter bedah gitu. Kalau kita masuk ke dalam ruang bedah gitu, terus kita coba untuk praktek langsung kan resikonya tinggi ya. Kalau misalkan salah potong ya, misalnya salah potong tangannya putus gitu. Tapi kalau di dunia metaverse, kita bisa coba untuk mengurangi risiko tersebut. Jadi memiliki manfaat yang sama dengan risiko yang lebih rendah. Dan banyak hal saya percaya ke depannya, bidang edukasi akan memanfaatkan hal ini. Mulai dari, mungkin teman-teman mau tahu sejarah dinosaurus, akan ada platform yang menceritakan bagaimana kehidupan dinosaurus. Mungkin juga penasaran juga tata surya kita seperti apa. Kita bisa belajar dengan hal yang lebih real lagi. Seperti itu. Dan kedepannya akan banyak brand-brand besar yang masuk ke dalam perangkat ini. Di mana aktivitas yang ada pun sudah makin beragam. Contohnya kita bisa merayakan ulang tahun di Roblox atau juga mengadakan wedding anniversary di dalam Animal Crossing. Meskipun memang tidak semua dalam game ini itu sudah melakukan pendekatan melalui VR, tapi saya percaya 2 tahun, 3 tahun ke depan ketika mereka menemukan momen yang tepat, mereka akan masuk ke dalam dunia VR. Dan banyak lagi hal-hal yang dilakukan seperti meeting di Facebook Horizon, lalu juga ada nanti kita bisa mengadakan konser ya di Fortnite, dan akan banyak lagi. Saya berharap dengan apa yang saya paparkan ini bisa membuat inspirasi untuk teman-teman masuk ke dalam dunia yang baru ini. Dan kedepannya 2 atau 3 tahun ke depan seperti yang Bill Gates katakan,
akan menjadi sebuah pengalaman yang saya rasa tidak hanya menguntungkan tapi juga menyenangkan. Dan kedepannya mulai dari hari ini sampai beberapa tahun ke depan kita akan melihat ekosistem metaverse yang begitu banyak. Mungkin sedikit cerita, saya memiliki beberapa teman-teman juga khususnya di dunia teknologi, AI, metaverse. Dan banyak hal akhir-akhir ini perusahaan-perusahaan besar khususnya beberapa venture capital mereka sedang akuisisi perusahaan-perusahaan game, mulai dari skala kecil, menengah hingga skala yang lebih besar. Karena mereka percaya ke depannya ini teknologi akan berhubungan dengan pengalaman di dunia metaverse. Karena kita bisa melihat sendiri, mungkin beberapa tren sosial media mulai menurun, karena beberapa netizen mulai bosan menggunakan sosial media, mereka membutuhkan pengalaman baru. Dan saya yakin 3 tahun lagi waktu cukup untuk bisa mendevelop dari perkembangan metaverse itu sendiri. Secara summary, metaverse merupakan dunia virtual yang mengkoneksikan kita satu sama lain menggunakan VR. Lalu juga pandemik membuat digital teknologi semakin berkembang, khususnya di bidang metaverse. Lalu game merupakan sebuah jalur yang terlihat untuk kita bisa masuk ke dalam dunia metaverse. Dan kita percaya platform yang mengadakan fitur multiplayer adalah platform yang akan berkembang ke depannya. Terakhir, sudah banyak perusahaan besar yang masuk ke dalam industri metaverse ini. Dan tidak lupa, saya percaya kata-kata Elon Musk, kita bisa menonton hal itu terjadi atau kita bisa menjadi bagian dari hal itu. Sekian apa yang saya sampaikan, terima kasih.